Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah bangkit dan menang atas maut. Kita bersyukur. Dan pada kesempatan ini kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 25. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 25. Dengan perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Itu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu
bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita untuk hari ini adalah, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus? Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana Yesus membuat mujizat ketika pertama bersama dengan murid-muridnya, demikian pula halnya ketika Yesus menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, yaitu setelah bersama Yesus mereka mendapatkan tangkapan ikan yang banyak. Yesus adalah Tuhan yang sama yang dahulu mereka kenal. Dia yang dahulu pernah mati namun bangkit kembali. Pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di sungai Tiberias, di danau Tiberias, supaya semakin memperdalam pengenalan murid-muridnya tentang maksud dan rencana Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan juga untuk semakin memahami pemanggilan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sebelumnya pada masa penderitaan Yesus, Petrus telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkalnya sampai 3 kali. Ya, sidang jemaat Tuhan. Sekarang, setelah kebangkitannya, Yesus menemuinya dengan bertanya sampai 3 kali juga. Dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Petrus. Tentu ini adalah pukulan yang berat bagi Petrus. Karena sebelumnya, dia telah menyangkal pernyataan kesetiaannya sampai mati Yesus di kayu salib. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan murid-muridnya dalam misi pekabaran Injil tentu harus memiliki landasan dasar yang kuat. Dan semua itu dimulai dari kesungguhan mereka mengasihi Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kasih yang sesungguhnya kepada kita. Segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi dari kasih kita kepada Tuhan. Ingat ya sidang jemaat Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan atau pelajari dari kisah ini. Yang pertama, Yesus mau melihat ketulusan hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Yesus mau melihat ketulusan hati kita. Sidang jemaat Tuhan. Tuhan memanggil manusia untuk datang kepadanya, untuk menerima keselamatan. Namun Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ingat ini ya sidang jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk menerima dan memberikan kasih kita kepadanya. Hanya dengan kasih seperti itulah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Tuhan mau kasih kita tulus, tidak dipaksa. Ya. Tuhan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah karena kasihnya. Ya, Yohanes 3:16 ya, karena kasihnya akan dunia ini. Dan kasih itulah yang dipakai oleh Tuhan memanggil orang-orang percaya kepadanya. Maka hanya dengan kasih juga kita bisa datang kepadanya. Makanya Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sekarang pertanyaan kepada kita, sedang jemaat Tuhan. Kita bisa saja mengikuti aturan gereja, mengikuti ibadah, bahkan melakukan pelayanan di gereja, berdoa, membaca firman Tuhan. Namun belum tentu atas dasar kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus itu kita lakukan semuanya. Ya.
Apakah hanya rutinitas saja? Apakah karena ketulusan hati kita melakukannya? Itulah sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Makanya kasih itu tidak bisa pura-pura, ya sidang jemaat Tuhan. Yang kedua, Yesus mau melihat perbuatan atau sikap kita. Apakah kita mengasihi Dia? Terkadang dalam setiap kasus atau kejadian atau perkara, tidak jarang kita bertanya, apakah salah jika melakukan ini? Apakah dosa jika aku berbuat seperti ini? Apakah perbuatan seperti ini dikehendaki Tuhan? Inilah yang dinamakan terlebih dahulu selalu menguji segala sesuatu sebelum dilakukan. Kita mau membentengi segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau perbuatan kita seperti apa? Ya, sidang jemaat Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita? Jika ya, maka kita akan selalu menghindari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kekuatan benteng pertahanan kita, sidang jemaat Tuhan, untuk tetap mempertahankan kasih Tuhan yang dalam diri kita. Ya, sidang jemaat Tuhan. Yang ketiga, apa? Mengasihi kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan mau atau Yesus mau melihat kesetiaan kita juga. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita setia benar-benar mengasihi Dia? Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya kepada kita? Tidak ada yang lain selain kasih kita kepadanya. Yesus mengajar bagaimana kita mengasihi Dia, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itu perintah Yesus kepada Petrus, ya, dan juga kepada kita. Artinya, kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apapun yang dipercayakannya kepada kita, harus tetap kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kepercayaan yang kita yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, apakah itu jemaat? Kepercayaan itu, ya, apakah itu kepercayaan diberikan kepada jemaat, keluarga, anak, pekerjaan, dan lain-lain? Kita harus benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Dan sebagaimana menjadi pelayanan kita kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sebagai umat pilihan Tuhan harus tetap setia dalam kasih Yesus Kristus. Ya, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, makanya Petrus bertanya kepada Tuhan, apakah dia akan selamat, itu murid yang dikasihinya? Yesus mengatakan itu bukan urusanmu, ya, karena kasih Tuhan kepada semuanya. Yang perlu kita ingat dan renungkan adalah, sedang jemaat Tuhan, kesaksian itu semuanya telah ditulis dan semuanya adalah benar. Masih banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Makanya kalau semua kesedihan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ditulis, dunia tidak akan muat. Sedang Tuhan terkasih. Ya. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk semua kasih-Mu. Ajari kami terus untuk mengerti kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.